Jual 20 parfum ini ke orang desa, dijamin laku banget. Jadi, ada banyak faktor yang bikin sukses tidaknya bisnis kamu. Ya, faktor yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami kebutuhan konsumen kita. Ya, sedangkan kecukupan modal dan faktor lokasi strategis itu merupakan faktor nomor sekian. Ya, dibandingkan pentingnya memahami kebutuhan konsumen. Nah, untuk bisnis parfum sendiri, ada satu hal yang kalian mesti paham dulu nih di awal, yaitu lokasi bisnis parfum kalian ada di desa atau ada di kota. Karena dua area ini memiliki selera parfum yang berbeda. Kenapa bisa beda? Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa karena faktor demografinya dari dua lokasi itu, desa dan kota, bisa dipengaruhi oleh beragam profesi yang ada di lokasi tersebut. Kita tahu bahwa di pedesaan itu, berbagai profesi itu kebanyakan menghabiskan waktunya setiap hari itu di luar rumah atau di luar ruangan. Nah, berbanding terbalik dengan di pedesaan, di perkotaan kebanyakan profesi itu menghabiskan waktunya di dalam ruangan atau indoor. Ini juga yang akhirnya mempengaruhi selera mereka terhadap parfum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku, Ana Kartika, yang akan nemenin kamu semua dalam info seputar parfum. Tema kita kali ini ya, kita akan bahas 20 varian parfum yang akan laku banget kalau dijual ke orang desa. Nah, jadi kalau kalian mau mengerucut ke satu poin bahwa bisnis parfum itu mau berapa banyak kalian punya varian di toko kalian ya, mau 100 varian, 200 varian, 300 varian, sebenarnya kalian cuma butuh 20 varian yang benar-benar bisa kalian genjot atau kalian push untuk benar-benar bisa best seller di toko kalian. Itu udah cukup. Ya, karena nggak mungkin orang itu lalu lalang ke toko kalian itu untuk nge-touch sampai 100 varian itu ketat semua, that's impossible. Nggak mungkin banget. Nah, buat kalian yang tinggal di pedesaan, kalian mesti paham betul bahwa selera parfum untuk masyarakat desa itu berbeda dengan selera parfum masyarakat kota. Meskipun kita nggak bisa generalize semuanya pasti begitu ya. Nah, untuk masyarakat desa sendiri, itu mereka punya ciri khas parfum-parfumnya itu. Biasanya mereka itu lebih suka aroma parfum yang semerbak, ya, strong, kemudian manis. Jadi tiga itu, bener-bener yang freshnya itu semerbak banget, strong, manis. Kalau kalian bisa penuhi keinginan konsumen atau keinginan masyarakat desa terkait dengan tiga hal itu, maka selesai udah, bisnis kalian udah pasti sukses, lancar terus. Biarpun di tempat lain sepi, pasti di tempat kalian laku terus. Parfumnya apa aja? Aku urutin dari yang nomor 20 dulu ya. Aku pakai list di sini supaya nggak salah nomor urutnya. Pabrikan juga menentukan ya. Ada pabrikan yang ciri khasnya itu dia fresh ringan, ya. Ada pabrikan yang ciri khasnya itu dia manis lembut, ya. Ada pabrikan yang ciri khasnya itu dia manis dan fresh gitu, strong. Nah, ada pabrikan yang ciri khasnya itu dia strong banget. Ada. Jadi itulah kenapa kita juga mesti pinter-pinter pilih pabrikannya juga gitu loh. Nomor 20 itu ada Pink Chiffon, ya. Nah, Pink Chiffon ini jelas dia basicnya itu manis. Dia jadi Pink Chiffon itu kesan secara keseluruhan tuh ya, aromanya itu kayak permen coklat susu. Dah gitu aja, coklat susu vanila. Nah, intinya kayak gitu aromanya. Ya, gampangannya. Nah, ini juga sering banget buat mixingan ya. Jadi bisa orang yang datang ke toko aku itu seringnya mereka mixing dengan Eknar Blue dan Hill Blue kayak gitulah. Oke, kemudian di nomor 19 itu ada Chocomas Al Rehab. Nah, ini juga aromanya itu hampir sama dengan Scandelos ya, ada coklat-coklatnya. Tetapi kalau Chocomas itu dia nggak rich atau nggak kompleks aromanya, karena itu hanya aroma emas dan coklat aja gitu, dan ada susunya. Jadi dia semriwing sedikit gitu, coklat agak semriwing, ada mintnya gitu. Nah, bedanya dengan Scandelos, kalau Scandelos itu terlihat lebih lekat gitu, karena ada aroma gourmand atau coklat yang ada di dalam makanan dan minuman. Itu gitu. Oke, jadi ini laku banget di toko aku. Konsumen biasa pakai buat mixingan juga gitu. Oke, kemudian di nomor 18 ya, itu ada Bakarat. Dari dulu sampai sekarang Bakarat itu masih tetap laku ya, karena ini juga laku buat mixingan juga sama yang lainnya. Itu gitu. Nah, cuma tergantung kalau kalian mau Bakarat yang lebih fresh, kalian bisa pakai Magbrum.
kalau kalian mau bakarat yang lebih manis ya, kalian bisa pakai Ibersem ya. Kalau kalian mau bakarat yang lebih strong, kalian bisa pakai IFF. Atau kalau kalian mau bakarat yang lebih smooth ya, dengan SPL yang cukup bagus ya, kalian bisa pakai Lucy. Jadi sebenarnya tergantung kalian maunya intensnya dalam hal apa tuh aromanya. Tapi overall bakarat enak. Oke, terus yang nomor 17 itu di tempat aku laku Joy Pink dari variannya, dari seriesnya Lacoste. Nah, Joy Pink ini itu dia lebih strong beberapa layer di atas Incantosine. Jadi ini menggeser posisinya Incantosine. Incantosine itu sudah tidak trending lagi di toko aku karena gantinya udah ada Joy Pink. Kecut-kecut manis seger ya. Oke, kemudian nomor 16 itu ada Charming Shade dari Karen Low Pure Pink. Nah, Charming Shade ini itu fresh ya, manis buah, seger ya. Jadi dia ada beberapa layer di atas Escada Sexy Gravity. Tapi kalau Escada Sexy Gravity itu dia masih kecium identik buah-buahan berry. Kalau Charming Shade itu dia tidak terlalu identik buah-buahan berry. Tapi orang tahu bahwa ini parfum aroma seger buah gitu loh maksudnya. Jadi freshnya itu strong. Oke. Terus nomor 15 itu ada Black Bottle. Nah, Black Bottle ini benar-benar kayak disiram sampo gitu. Karena memang sensasinya itu benar-benar kayak orang habis mandi. Dan di sini laku banget. Jadi sekarang kalian bisa memahami ya bahwa parfum-parfum yang memang jreng dan manis itu memang disukai banget sama masyarakat desa. Tapi kadang kita abai tentang hal itu gitu. Kita terlalu terlalu mementingkan egonya kita, terlalu memaksakan seleranya kita. Jadi masukan buat teman-teman semua, kalau posisi kita, posisi teman-teman adalah sebagai penjual ya atau pedagang atau business owner lah ya kerennya. Nah, itu kita nggak bisa lagi tuh mengedepankan seleranya kita, tetapi kita mesti benar-benar bisa memahami selera konsumen itu yang kayak gimana, supaya uang kita nggak mandek terlalu lama dalam stok inventory kita yang akhirnya lama banget nggak kejual gitu. Oke, itu Black Bottle itu benar-benar laku banget di sini. Di sini banyak pabrik ya, ada pabrik sepatu, ada pabrik baju juga, dan itu tuh hampir di beberapa blok pabrik itu tuh Black Bottle semuanya. Jadi benar-benar itu parfum memang fresh, benar-benar yang udah kayak apa itu. Kalau kalian suka pakai sampo Pantene, nah itu aromanya nggak jauh beda sama itu. Oke, terus yang ke-14 itu ada Mad About You. Mad About You itu aromanya tuh beberapa layer, di bawahnya Taylor Swift. Dia versi smoothnya lah, versi halusnya gitu. Jadi ini hampir mirip aromanya kayak Taylor Swift gitu. Buah-buah berry, raspberry, strawberry kayak gitu. Dan ini udah pasti disukai sama masyarakat desa ya. Raspberry itu aroma parfum favorit di sini pokoknya. Oke, kemudian yang ke-13 itu ada Addictive. Addictive itu signature scent toko aku yang kemarin aku bikinin kontennya ya. Ini lebih cenderung maskulin ke cowok ya. Tapi ini ada manisnya soalnya. Jadi ini menggeser posisi 1 Million Lucky. 1 Million Lucky itu udah nggak trending lagi, tergantikan posisinya sama Addictive. Oke, kemudian nomor 12 ada Eigner Blue Emotion. Nah, Eigner Blue Emotion ini benar-benar best seller buat parfum cowoknya ya. Dan konsumen aku sering banget nge-mix untuk Eigner Blue itu dengan segala sesuatu yang berbau dengan coklat dan vanila. Itu bakalan enak banget. Oke, kemudian yang nomor 11 itu ada Ceruti Actin Acti-1. Ini baik yang Luzi maupun yang pabrikan selain Luzi laku semua untuk Ceruti Actin Acti-1. Jadi kalau Luzi namanya Black Cerulo. Ini memang benar-benar freshnya nggak ada lawan ya, benar-benar jreng, fresh, dan ini cocok banget buat masyarakat desa, suka banget. Kayak petani kayak gitu suka banget pakai parfum ini. Ya, jadi dia lebih jreng daripada Eigner Blue, daripada Dunhill Blue. Kalau Ceruti Actin Acti-1 tuh. Oke, ya. Kemudian nomor 10 itu ada Taylor Swift ya. Jadi masih jadi best seller di sini. Aku pakai dari dua pabrikan, dari Magbrum dan dari Parvarom. Karena beda selera ya, konsumen masing-masing kan seleranya. Ada yang dia lebih suka freshnya itu ringan gitu, dia pakai Magbrum.
Ada yang lebih suka manis, aku kasih Parvarom. Gitu. Tapi semuanya laku, baik yang dari McBrum maupun yang dari Parvarom laku semua. Oke, kemudian yang kesembilan, yang bestseller di toko aku itu Shadow, yang kemarin aku bikinin kontennya, signature scent toko aku. Jadi Shadow ini bener-bener fresh. Aromanya tuh fresh kayak habis mandi, tetapi nggak yang kayak Black Bottle banget. Kalau Black Bottle itu kan bener-bener kayak habis mandi banget. Kalau ini tuh segernya itu kayak kesan romantis gitu loh. Kesannya itu anggun gitu. Segernya tuh seger, relax, anggun, kalem gitu. Oke, kemudian di atas Shadow nomor 8 itu ada Belong to You. Belong to You juga itu termasuk signature scent di toko aku. Yang kemarin aku bikinin kontennya, ya. Ini Belong to You ini juga kesannya hampir sama kayak Shadow, kayak abis mandi ya. Romantis juga, tetapi ada sedikit ciri khas yang berbeda. Kalau yang Belong to You itu benar-benar aroma blimbing. Jadi segernya tuh seger blimbing. Kalau Shadow itu segernya seger raspberry. Jadi beda ya, blimbing sama raspberry. Tapi overall ini benar-benar parfum yang bikin relax gitu segernya. Jadi nggak jreng kayak Black Bottle, nggak. Gitu, oke ya. Nah, di atas Belong to You itu ada Roman Wish. Aku pakai 2 dari Ibersem dan dari McBrum. Kalau konsumen yang suka manis banget, aku kasih Ibersem. Kalau yang kurang begitu manis, kalau konsumen suka yang balance, aku kasih McBrum. Oke, terus di atas Roman Wish ada XX Black dari seriesnya Paco Rabanne. Nah, ini benar-benar masih kenceng banget dia di toko aku. Dia bestseller untuk parfum cowok ya. Nah, saking bestsellernya, para suami itu udah nggak perlu datang sendiri ke toko parfum gitu. Karena dia bisa titipin parfum itu tuh ke istrinya, karena istrinya ikut pakai juga soalnya. Jadi di sini tuh gitu, saking enaknya aroma XX Black di sisi cewek gitu ya, cewek juga ngerasa nyaman, ngerasa suka dengan aroma itu, sehingga untuk beli parfum itu biasanya suka nyuruh istrinya, suka nyuruh si ceweknya yang beli sekalian buat cowoknya juga. Jadi ini parfum cowok yang memang benar-benar memang cewek kalau nyium juga ikutan seneng gitu. Akhirnya jadi cewek juga banyak yang pakai. Itu gitu. Oke. Terus di atas XX Black itu ada Scandalous, masih ya bertengger. Tetapi sekarang posisinya dia udah bergeser ya. Kalau biasanya kan konsumen datang itu beli parfum Scandalous ya Scandalous aja gitu, single perfume. Tetapi sekarang posisinya bergeser. Konsumen datang beli Scandalous itu pasti di mix. Seringnya itu di mix dengan yang lain. Ya, jadi Scandalous memang dia overall dia enak buat di mix sama apa aja tuh jadinya enak. Gitu. Oke. Kemudian yang keempat itu ada Dunhill Blue. Dunhill Blue juga ya, dari yang tadinya orang datang itu beli untuk single perfumenya, terus sekarang itu datang untuk nge-mix Dunhill Blue. Ini fresh ya, fresh aquatic ya. Aku pakai beberapa pabrikan, ada dari Parvarom, Ibersem dan McBrum untuk Dunhill Blue. Oke, terus yang ketiga itu ada Cool Play. Cool Play itu signature scent dari toko aku yang kemarin aku bikinin kontennya juga. Ini jadi bestseller nomor 3 di toko aku. Ya, jadi benar-benar wow, ini emang seger banget ya, enak. Kamu mesti coba deh. Jadi orang yang pakai Cool Play ini di samping karakternya itu berasa kayak menonjol banget, tapi freshnya juga dapet gitu. Jadi kesan energiknya tetap dapet gitu. Kadang kan ada banyak parfum di luar sana yang strong, ya udah strong aja gitu. Jadi akhirnya jatuhnya beast mode atau menyengat gitu kan. Tapi kurang seger gitu. Ada parfum yang jreng banget gitu kan. Freshnya terlalu banget, tapi dia kurang bisa nonjolin karakter. Nah, tapi kalau Cool Play itu dapat dua-duanya. Dia dapat karakternya, dapat freshnya dapat gitu. Nah, terus bestseller yang kedua ya masih signature scent aku juga, Happiest. Ya, yang kemarin aku bikinin kontennya. Jadi Happiest itu benar-benar fresh. Orang kalau nyium Happiest itu benar-benar langsung ceria. Karena memang kesannya ceria. Pertama banget nih bestseller di toko aku ya, udah beberapa bulan ini. Sebenarnya cuma geser-geser dengan signature scent yang lain gitu loh. Kemarin bestsellernya signature scent yang apa, sekarang bestsellernya signature scent yang apa. Jadi bestseller nomor 1 di toko aku, signature scent yang kemarin aku bikinin kontennya yaitu Barbosa. Nah, ini benar-benar kesannya strong Barbosa ini. Bukan berarti nggak fresh, tapi memang dia lebih dominan strong. Jadi untuk nge-up karakter banget ini mah.
Jadi benar-benar untuk nonjolin sisi maskulinitasnya cowok gitu, supaya terlihat maco. Nah, dari 20 parfum ini ya, 6 diantaranya adalah signature scent atau hasil mixing. Nah, kalau 6 itu berarti berapa persennya dari 20? Ayo kita hitung. 30%-nya. Ya kan? Jadi 30%-nya itu signature scent aku, belum lagi mixingan yang dibuat sama konsumennya sendiri gitu loh. Ada beberapa poin yang bisa kita tekankan di sini, bahwa yang pertama, kebanyakan dari 20 varian yang tadi aku sebutin itu basicnya adalah fresh drink. Kemudian manis ya, dan strong. Itu yang benar-benar disukai sama masyarakat desa. Jadi mereka itu nggak suka yang tipis-tipis gitu tuh, nggak suka. Kalau manis ya manis sekalian, kalau fresh ya fresh sekalian gitu loh. Terus kalau apa, strong ya strong sekalian gitu loh. Jadi memang seleranya begitu gitu. Nah, beda dengan masyarakat kota ya. Mungkin mereka suka yang seger tapi yang balance gitu kan. Mereka suka yang strong tapi yang nggak bismuth gitu, yang nggak menyengat banget. Mereka suka yang manis tapi ya jangan yang terlalu manis banget gitu. Nah, kalau masyarakat desa enggak, mereka itu enggak suka nanggung. Jadi abu-abu tuh mereka nggak suka. Begitu. Jadi kontras banget sama masyarakat kota seleranya. Yang kedua, tanpa disadari ya, mixing atau signature scent toko kalian, itu kalau kalian berhasil membuatnya dengan enak, itu akan benar-benar bisa jadi keunggulan kompetitif ya untuk toko kalian sendiri. Yang mana itu akan mengkatrol atau meningkatkan omset penjualan toko kalian. Terbukti dari 20 yang bestseller ini, 6 diantaranya itu adalah hasil mixing yang akhirnya jadi signature scent toko aku pribadi. Ya, jadi jangan ragu untuk explore dalam hal mixing. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ya, ada satu trik buat kalian yang memang memposisikan diri kalian bukan sebagai tempat grosir, atau memposisikan diri kalian itu memang benar-benar posisinya itu hanya menjual parfum eceran. Lebih baik kalian berinvestasi hanya di 20 varian yang paling lakunya gitu. Jadi stop untuk mengisi semua inventory kalian secara pukul rata. Karena itu benar-benar strategi yang akan bikin kalian boncos. Jadi aku rasa itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pahami dulu lokasi kalian ada di mana, di desa atau di kota. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua teman-teman kamu yang butuh rekomendasi parfum. Oke, ketemu lagi di episode mendatang, tentunya masih seputar parfum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.